Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firna Ananta Dahlan, saya dari kelas B Prodi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai letak geologis Indonesia dan pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi alam di Indonesia, guna memenuhi tugas mata kuliah Geologi dan Geomorfologi Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materi berikut ini. Yang pertama, pengertian letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya letak geologis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Kepulauan Indonesia memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya dibentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik besar. Tektonik lempeng adalah suatu teori yang menerangkan proses dinamika atau pergerakan bumi tentang pembentukan jalur pegunungan, jalur gunung berapi, jalur gempa bumi, dan cekungan endapan di muka bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng. Menurut teori tektonik lempeng, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar. Lanjut, berdasarkan kondisi geologis Indonesia, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya oleh teori tektonik lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng-lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di antara Papua dan Maluku. Letak geologis wilayah Indonesia sangat strategis, sehingga dapat ditandai oleh 3 hal, yakni Indonesia terletak pada 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Pegunungan Mediterania dan Sirkum Pegunungan Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia terletak di antara 3 dangkalan besar, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Lanjut, berikutnya ada pengaruh letak geologis Indonesia terhadap kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dampak dari kondisi geologis Indonesia ini yaitu munculnya fenomena gempa bumi karena tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia. Ada beberapa pengaruh lain terhadap kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Nah, hal ini dipicu dari Indonesia itu terletak di 2 rangkaian pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pegunungan Mediterania dan Sirkum Pegunungan Pasifik, sehingga di Indonesia itu terdapat banyak sekali gunung-gunung berapi yang masih aktif. Yang berikutnya, kaya akan barang tambang. Dengan letak geologisnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa tambang dan mineral. Karena wilayah Indonesia banyak terdapat cekungan sedimen, akibatnya banyak terjadi aktivitas tektonik di wilayah Indonesia. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati yang bervariasi, kehidupannya ditemukan di suatu tempat dan menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman hayati di Indonesia ini, baik flora maupun fauna, dipicu oleh 2 dangkalan yang melalui wilayah Indonesia, yaitu Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul, sehingga menyebabkan beberapa flora dan fauna di Indonesia itu ada yang
ada yang mengikuti tipe Australiatis dan ada yang Asiatis, serta ada juga tipe peralihan di mana tidak mengikuti dari kedua benua tersebut. Nah, yang berikutnya memiliki tanah yang subur. Nah, tentu jika di Indonesia banyak terdapat gunung-gunung berapi yang masih aktif, nah jenis tanah di Indonesia itu kebanyakan berjenis tanah vulkanik yang terbentuk dari lahar dan abu dari gunung Merapi. Kondisi ini tentu cukup bagus dalam bidang pertanian dan perkebunan karena aktivitas gunung Merapi menghasilkan tanah vulkanik. Yang berikutnya sering terjadinya gempa. Nah, gempa bumi yang terjadi akibat tumbukan antar lempeng utama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Gempa terjadi di Indonesia sangat bervariasi. Terkadang ada yang kecil dan ada yang besar. Dan juga terkadang gempa yang berada di Indonesia itu sebagian besar tidak berpotensi tsunami, namun ada pula gempa yang berpotensi tsunami dan bahkan mengakibatkan terjadinya tsunami. Contohnya seperti gempa di Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu pada tanggal 28 September 2018 yang mengguncang Palu dan mengakibatkan potensi tsunami, sehingga terdapat banyak sekali korban jiwa dan juga banyak infrastruktur yang rusak dan perlu diperbaiki. Berikutnya, laut di Indonesia memiliki kedangkalan. Nah, tentu hal ini dipicu dengan adanya 3 dangkalan tadi, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia dan Asiatis. Berikut keuntungan dan kerugian letak geologis di Indonesia. Yang pertama, ada keuntungan letak geologis di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki tanah yang subur. Yang kedua, Indonesia kaya akan sumber bahan tambang. Yang ketiga, Indonesia menjadi negara yang kaya akan lokasi wisata alam. Yang berikutnya, Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber tenaga panas bumi sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kemudian kerugian letak geologis di Indonesia yaitu sebagai berikut. Indonesia menjadi negara yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Yang berikutnya, tanah di Indonesia kurang stabil dan curam, sehingga seperti kejadian di Sulawesi Tengah juga, pada saat terjadinya gempa bumi juga terjadi peristiwa likuifaksi. Yang berikutnya yang terakhir, kerugiannya banyak korban jiwa jika terjadi bencana alam. Nah, baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya atau presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.